Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawati SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Guru Pengabdi SD Negeri Pakulat, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allah. Ya, alhamdulillah. Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa pada hari ini dimohonkan kepada ketua kelas. Silakan maju ke depan. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Ya, berarti ada semua lah. Ya. Kemudian Ibu akan absen dulu ya, Ibu Rita Naila Putri. Hadir, Bu. Kemudian Adiba Nur Ajwa. Hadir, Bu. Kemudian Elsa Marsa Fitri. Hadir, Bu. Kemudian Muhammad Amin. Hadir, Bu. Ya. Sebelum belajar Ibu periksa kerapian kalian dulu. Baju apakah sudah rapi? Sudah, Bu. Ya, kemudian Ibu meminta kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Indonesia Raya. Baiklah anak-anak, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri dari bantu ibuku. Indonesia kebangsaan
Tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Satu. Anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes, nakal, no. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Apa? Bertiga. Indeksnya saling menghargai dalam keragaman. Kemarin keragaman sebagai sunnatullah. Jadi keragaman sebagai sunnatullah itu adalah keragaman itu adalah sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi semua makhluk yang ada di dunia ini sudah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya materi pada hari ini adalah bab 4, yaitu menyambut usia balik. Baiklah anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Dan yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Baiklah anak-anak, Ibu akan membagikan buku pelajaran pendidikan agama Islam bersempat. Di situ kalian akan melihat materi yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang coba kalian buka buku pelajaran agamanya halaman 58. Seperti gambarnya seperti yang ada pada layar. Baiklah anak-anak, kemudian Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang menyambut usia balik. Silahkan kalian perhatikan layar yang ada di depan. Ya, perhatikan layar yang ada di depan. Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu tentang mengenai menyambut usia balik. Di sini ada pengertian balik, yaitu balik menurut bahasa berarti sampai. Sedangkan balik menurut istilah ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Di sini apakah ada yang sudah balik? Sudah? Belum? Ya, berarti belum sampai, belum sampai. Balik itu berarti sampai. Berarti kalian itu berarti belum dewasa. Berarti belum balik, berarti belum dewasa. Berarti belum sampai waktunya balik. Ya, kalau yang misalnya sudah kelas 6 atau kelas 1 sanawiyah atau SMP itu mungkin sudah memasuki usia baliknya. Nah, kemudian di sini ada tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, yang pertama adalah mimpi basah. Nah, ada yang tahu apa itu mimpi basah? Apakah sudah pernah mengetahui atau pernah belajar? Belum? Ya, nanti kita akan belajar ya. Kemudian yang kedua,
haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Apakah tahu apa itu haid? Tahu? Ya. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh lagi. Nah, kemudian yang ketiga, tanda-tanda dari ilmu fikih itu adalah berumur 15 tahun. Nah, jadi kalau dilihat seorang anak itu sudah berumur 15 tahun, berarti dia sudah balik. Itu tanda-tanda balik menurut fikih. Nah, sekarang ibu akan jelaskan apa itu mimpi basah. Mimpi basah itu adalah mimpi yang berisi kegiatan seksual dan menyebabkan keluarnya cairan sperma atau air mani. Nah, jadi itu namanya adalah mimpi basah. Kalau kalian sudah mengalami mimpi basah, terutama anak laki-laki, berarti kalian sudah balik. Di sini sudah mengalami? Belum? Ya, karena masih kelas 4. Tadi dulu bersama belum bergerak. Nah, berarti karena kan kita di sini judulnya ini menyambut usia balik. Maksudnya kalau kelas 5 sudah itu sudah balik, ada apa? Kalau ini kita kada tahu kapan waktunya kita untuk apa namanya balik itu. Kada tahu kita bila sudah datang waktunya pasti akan terjadi. Kemudian yang kedua, tanda usia balik itu adalah haid atau menstruasi. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah usia balik dengan cara yang normal pada waktu tertentu tanpa ada sebab-sebab tertentu. Nah, jadi darah itu keluarnya darah yang keluar dari rahim perempuan. Di sini apakah ada yang sudah menstruasi? Belum ada, Bu. Ya, belum ada. Kalau yang di sana sudah? Ya, ada apa? Berarti belum memasuki usia balik. Berarti itu kalian itu belum termasuk anak yang dewasa. Nah, kemudian yang ketiga, tanda usia balik itu adalah berumur 15 tahun. Di sini apakah ada yang sudah 15 tahun? Belum ada, Bu. Ya, kalau sudah ada yang 15 tahun. Kalau sudah ada 15 tahun, berarti dia sudah balik. Kemudian sempurna berusia 15 tahun bagi anak laki-laki maupun perempuan dengan berdasarkan perhitungan kalender Hijriah. Nah, kalender Hijriah itu apa ya? Kalender Hijriah itu artinya kalender Arab kita. Mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, jadi perhitungan mulai kalender Arab atau kalender Hijriah. Kalau Januari, Februari, Maret itu kalender Masehi. Jadi kalender Hijriah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, jadi perhitungan itu jangan hitung dalam hitungan kalender Masehi, tapi yang dihitung adalah kalender Hijriah. Jadi misalnya kalian lahirnya bulan Muharram, jadi kalau 15 tahun bulan Muharram jadi 15 tahun namanya. Kalau masih Zulhijjah atau Zulhijjah belum lagi sampai 15 tahun. Ya. Nah, kemudian anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya ia tidak mengalami tanda-tanda usia balik. Maksudnya apabila ada seorang anak yang sudah berusia 15 tahun, walaupun dia tidak mengalami mimpi basah atau
ataupun belum menstruasi, tetap juga dikatakan sudah balik. Kalau misalnya ulun belum balik itu aja karena ulun belum haid, belum mengalami mimpi basah. Jadi karena itulah, jadi bila sudah berumur 15 tahun, walaupun belum mengalami mimpi basah, belum haid, tetap disebut dari di sini ada kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Nah, jadi kalau kalian mengalami mimpi basah ataupun haid tadi, berarti kalian telah berhadas besar. Nah, kalau sudah berhadas besar, berarti kalian harus apa? Mandi. Artinya tuh mandi wajib ya kita. Bila sudah mimpi basah tadi atau menstruasi tadi harus mandi wajib. Jadi apa yang kita lakukan kalau kita sudah berhadas besar? Mandi wajib, Bu. Ya, jadi kita harus mandi wajib agar ibadah yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, kemudian ibu akan menyebutkan tentang cara mandi besar atau mandi wajib. Yang pertama, apakah ada yang sudah tahu? Apa? Tata caranya bagaimana? Belum tahu ya. Nah, yang pertama, niat mandi besar dulu. Nah, yang kedua, mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian yang ketiga, mencuci alat kelamin atau melawan dengan tangan kiri. Yang keempat, membersihkan tangan kiri dan sabun atau sejenisnya. Yang kelima, berwudu sempurna. Yang keenam, menuangkan air ke seluruh anggota badan. Nah, yang ketujuh dan yang terakhir yaitu membasuh kaki. Kemudian di sini ada larangan bagi orang yang berhadas besar. Coba bacakan. Naila, yang pertama apa? Salat, dan sujud syukur. Ya, yang pertama sholat. Jadi kita tidak boleh sholat kalau sedang berhadas besar. Kemudian yang kedua, membaca atau menyentuh ataupun membawa Al-Quran. Nah, jadi kalau kita sedang berhadas besar juga tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Ahya apa? Tawaf. Ya, yang ketiga tawaf. Berarti kita kalau kita sedang berhadas besar juga dilarang untuk melaksanakan tawaf. Yang terakhir, Salma. Berdiam di masjid, Bu. Ya, berdiam di masjid. Jadi kalau sudah berhadas besar tidak boleh berdiam di dalam masjid. Nah, sampai di sini apakah ada yang kita dengar? Tidak ada, Bu. Kalian sudah dibagi kelompok kemarin ya. Jadi sekarang silakan kalian duduk menurut kelompok yang sudah ibu bagikan. Baiklah anak-anak, ibu akan memberikan pertanyaan tentang tanda-tanda usia bayi. Nah, jadi ibu mulai dari kelompok 1. Jadi siapa yang memegang tongkatnya tadi?
Ya, bagus. Kelompok 2 sama pertanyaannya seperti tadi. Nah, silakan kalian menyanyikan lagu Cicak Dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu kita Ya, silakan Siti Salma. Apa tanda-tanda usia balik bagi seorang anak? Ya, bagus. Kemudian kita lanjutkan kelompok yang ketiga. Nah, sama seperti tadi pertanyaannya. Jadi silakan kalian nyanyikan lagu Cicak Dinding. Mulai. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Ya, tapi ini apa? Tanda-tanda usia balik. Mimpi besar. 2. Lahir. 3. Berusia 12 tahun. Ya, bagus. Tepuk tangan semuanya. Baiklah anak-anak. Setelah kita mempelajari materi tentang usia menyebut usia balik tadi, Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian. Silakan kalian jawab. Baiklah anak-anak, silakan kalian kerjakan lembar kerja yang Ibu bagikan tadi. Kerjakan. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai? Ya, sekarang Ibu minta tiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Sekarang mulai kelompok 1. Silakan maju ke depan. Jadikan